Tahukah kamu apa yang disebut dengan sel? Sel adalah unit dasar penyusun makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, dan manusia, semua struktur tubuhnya tersusun dari sel. Sel sangat kecil, cenderung berukuran mikroskopis sehingga tidak dapat dilihat dengan kemampuan mata biasa. Apakah kaca pembesar dapat membantu untuk melihat bentuk dari sel? Jawabannya tidak. Kamu membutuhkan alat penglihatan lain untuk melihat sel, yaitu mikroskop. Orang yang pertama kali menemukan adanya sel adalah Robert Hooke. Pada tahun 1665, ia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Ruangan tersebut diberi nama sel. Protoplasma terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau disebut nukleoplasma. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1893, seorang ahli fisiologi Jerman, Theodor Schwarz, mengungkapkan bahwa semua organisme tersusun atas sel. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana asal sel tersebut? Rudolf Virchow menyatakan bahwa sel berasal dari sel yang sebelumnya. Teori sel berasal dari sel tersebut diperkuat oleh berbagai eksperimen ahli mikrobiologi Prancis Louis Pasteur yang dilakukan antara tahun 1859 sampai 1861. Teori ini dikemukakan oleh dua ahli botani, yaitu M.J. Sladen pada tahun 1838 yang mengadakan penelitian pada sel tumbuhan dan Theodor Schwarz pada tahun 1839 yang mengadakan pengamatan pada sel hewan. Penelitian mereka menghasilkan dua prinsip dasar teori klasik, yaitu 1. Semua organisme hidup disusun oleh sebuah sel atau lebih. Organisme yang hanya tersusun dari satu sel disebut organisme uniseluler, sedangkan organisme yang tersusun dari banyak sel disebut organisme multiseluler. 2. Sel adalah unit yang paling dasar dari kehidupan. Teori Sladen tentang pembentukan sel bebas melalui kristalisasi dibantah pada 1850-an oleh Robert Cramer, Rudolf Virchow, dan Albert Kolliker. Pada tahun 1855, Rudolf Virchow menambahkan prinsip ketiga untuk sel teori klasik, yaitu semua sel hanya muncul dari sel yang sudah terlebih dahulu ada, atau disebut omniselula e cellula. Setelah prinsip ini ditambahkan, teori sel klasik menjadi lengkap. Teori sel terus berkembang seiring waktu dan didukung dengan perkembangan mikroskop elektron, karena semakin banyak bahan alam telah diamati pada perbesaran yang lebih tinggi. Lebih jauh pula, para ilmuwan telah belajar tentang sel yang mengarah pada teori sel modern. Teori sel modern mencakup dua prinsip dasar dari prinsip klasik dan kemudian menambahkan hal-hal berikut ini. Amplop terdiri dari dinding sel, membran, dan kapsul. Flagella merupakan pelengkap berbentuk seperti cambuk yang dapat membantu sel untuk bergerak. Tidak semua sel prokaryotik memiliki flagella. Bagian dalam sel meliputi nukleoid, sitoplasma, dan ribosom. Untuk melihat sel, kita dapat menggunakan alat yaitu mikroskop. Nah, mikroskop ini ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektron.